akan menyaksikan Damai Indonesiaku, spesial Isra Mi'raj, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, senang sekali Damai Indonesiaku hadir kali ini spesial dalam rangka hari memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini spesial, saya tidak sendirian, bersama rekan saya Fatimah Albar. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam Sofyan. Ya, betul sekali Sofyan dan juga pemirsa, hari ini merupakan 27 Rajab di mana adanya proses atau paling bersejarah dalam Islam, yaitu atas izin kuasa Allah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Dan di sanalah adanya dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW. Disitulah ada perintah wajib sholat bagi umat muslim hingga hari ini. Masya Allah, betul sekali Fatimah, begitu istimewanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak sekali pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita ambil atau kita petik, termasuk juga peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang mana harusnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya? Betul sekali. Betul. Hari ini kita akan menyaksikan mengenai apa saja hikmah dari perjalanan atau peristiwa bersejarah Isra Mi'raj dengan ustadz-ustadz atau guru-guru tercinta kita. Ada siapa saja, Sofyan? Ya, sudah bersama jamaah ada Ustadz Hilman Fauzi dan juga Ustadz kita Ustadz Abi Maki dengan tema memaknai Isra Mi'raj dalam kehidupan kita. Pemirsa, disiarkan langsung dari Jakarta Islamic Center, Jalan Keramat Jaya Raya, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Inilah Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil. Lebih keras suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil. Satu kali lagi. Subhan wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil Aliyil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita sama-sama berdoa, ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk bertemu bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita semua, guru kami Ustadz Abi Maki. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya. Para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang menyaksikan tayangan kami hari ini, mudah-mudahan guru-guru kita semua Allah berkahi dalam dakwahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang hadir siang ini kelihatannya lebih banyak ibu-ibu, betul apa betul? Siapa yang lebih banyak dulu boleh? Bunda. Jawabannya iya gitu ya. Bunda. Bapak. Bunda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini Damai Indonesia ku TV One, kita sama-sama memperingati peristiwa yang besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman, kalau bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka ini peristiwa adalah peristiwa yang sangat agung, sangat luar biasa. Betul? Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk semakin yakin kepada Allah. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj terjadi menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan diperjalankannya? Lailan, di malam hari. Dari mana ke mana diperjalankannya? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu maknanya Isra, betul? Kemudian Mi'raj artinya baginda Nabi Muhammad diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Betul apa betul?
dalam proses diangkatnya Nabi Muhammad melewati 7 lapisan langit, yang dari masing-masing langit itu baginda Nabi bertemu dengan Nabi yang lainnya. Betul? Di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian Nabi Muhammad diangkat menuju Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, peristiwanya terjadi semalam, betul? Kalau pakai logika kita nyambung apa enggak? Kalau pakai mikirnya manusia nyambung apa enggak? Enggak. Tapi kalau mikirnya pakai kekuasaan Allah nyambung atau tidak? Maka mohon maaf, bagi Allah yang tidak mungkin jadi mungkin, betul? Bagi Allah yang mustahil jadi tidak mustahil, betul? Maka mohon maaf, siapapun hari ini yang sedang merasa bahwa berat hidup saya, sulit kehidupan saya, punten mohon maaf, kalau bersama Allah semua jadi mudah, betul? Pertanyaan yang menarik, Ahilman, kenapa Allah berikan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW? Ternyata bunda sayang, ayah sayang, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu tidak datang begitu saja. Tapi ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu dihadirkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai penguat hati untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum peristiwa itu Nabi sedang mengalami kesedihan dalam hidupnya. Betul apa betul? Nabi lagi sedih, Nabi lagi sakit. Apa yang bikin Nabi sedih? Apa yang bikin Nabi sakit? Karena di tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Apa namanya? Amul Huzni artinya tahun kesedihan. Apa yang bikin Nabi sedih? Apa yang buat Nabi sedih? Masya Allah, Nabi sedih ketika itu karena kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. Betul? Yang pertama, Nabi kehilangan istri yang paling dicintainya, yakni Siti Khadijah alaihassalam. Betul? Dan yang kedua, Nabi kehilangan paman yang dibanggakannya, yaitu Abu Thalib. Betul? Sedih apa sedih? Pertanyaannya, bunda yang hadir pernah sedih? Suka sedih? Sedang sedih? Kok dari wajahnya kayak banyak masalah ini kelihatannya. Kalau kami merasa sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan terpuruk, boleh jadi kita harus menghadirkan Isra dan Mi'raj dalam diri kita. Betul? Isra artinya berjalan. Boleh jadi, punten mohon maaf, selama ini kenapa kita sedih? Karena kurang healing. Kurang apa? Kurang jalan-jalan, kurang piknik. Maksudnya apa? Kurang healing ke majelis taklim. Betul? Kurang healing ke masjid. Betul? Mohon maaf bapak-bapak, masjidnya banyak, masjidnya besar, yang ngisi penuh apa kosong? Di sini ada orang yang begitu. Yang mana orangnya itu? Maka Isra Mi'raj hikmahnya berjalan. Betul apa betul? Karena setiap berjalan kita menemukan hikmah, setiap berjalan kita menemukan pelajaran. Betul? Bahkan Nabi dikuatkan oleh Allah dengan
bertemu dengan para nabi yang lainnya, seakan-akan para nabi yang lainnya mengatakan, ya Muhammad, engkau sedang sedih, ya Muhammad, engkau sedang sakit. Tapi jangan khawatir, selama ada Allah bersamamu, semua akan baik-baik saja. Betul? Sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Apa oleh-olehnya? Sholat 5 waktu. Betul? Ini pelajaran. Siapapun yang sedang galau hari ini, siapapun yang sedang sedih hari ini, siapapun yang sedang terpuruk hari ini, jawabannya perbaiki sholat kita. Betul? Karena mohon maaf, ini rumusnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Catat status hari ini itu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Betul? Karena ternyata berantakannya hidupmu disebabkan karena berantakannya sholatmu. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang ahli sholat dan bisa mendapatkan hikmah Isra Mi'raj. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Hilman. Ini sudah dakwah kemana-mana. Suaranya sampai habis nih ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Betapa sejarah dari Isra Mi'raj ini luar biasa sekali. Di antaranya ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad atas kesedihan yang dialami. Di antaranya ditinggal istri tercinta yaitu Khadijah. Nah, kita ingin mengambil sebuah pelajaran dan hikmah untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ima ya. Betul. Ya. Nantinya di segmen selanjutnya kita akan membahas apa saja hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Ustadz Abi Maki. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Fatima, kita tadi telah mendengarkan tausiah dari A. Hilman betapa luar biasanya sejarah atau peristiwa yang dialami Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj ini. Dan berikutnya, nah, pada segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan mengenai hikmah dalam kehidupan sehari-hari atas proses atau peristiwa Isra Mi'raj. Tentunya pada segmen kali ini peristiwa tersebut atau hikmah yang dapat kita petik akan dijelaskan oleh Ustadz Abi Maki. Selamat menyaksikan. Izin Allah barifik enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, guru-guru, wabil khusus guru kita bersama A. Hilman. Insya Allah senang kita semua berjumpa dengan beliau. Semoga beliau dan para guru-guru yang lainnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para umara, para jamaah yang hadir di tempat ini, seluruhnya semoga dipertemukan bukan hanya di dunia, tapi dipertemukan sampai di sorga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini apabila kita melihat dan menyimak apa yang disampaikan oleh AA tadi atau A. Hilman yang kita cintai, kita sayangi. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Berarti ini adalah perjalanan terbesar sepanjang sejarah. Simpan baik-baik. Perjalanan terbesar sepanjang sejarah. Maka cukuplah kita memahami rambu-rambu Isra Mi'raj, maka kita akan menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia. Maka para ulama mengatakan, andai kita faham dan mengerti tentang kejadian Isra Mi'raj, penyebab, saat terjadi, setelah terjadi, maka cukuplah Anda untuk memahami kehidupan kita. Itu gambarannya.
hanya sangat disayangkan. Kita tentang Isra Mi'raj hanya tahu bungkusnya saja. Itu yang harus kita pahami. Ternyata jika mengerti sampai ke dalam, indah dan nikmat apapun yang terjadi di depan kita, kita bisa menatapnya dengan keindahan yang luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, contoh, tidak ada di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata-kata subhana, kecuali kata-kata yang ada dalam suratul Isra. Bunda, ayahanda, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, andai kita melihat apa yang sebenarnya rahasia ketika mengatakan subhana atau yang pendeknya subhanallah, ini adalah apabila kita melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang agung, yang manusia tidak akan pernah mampu melakukannya, maka kita katakan subhanallah. Itu gambarannya. Melihat pemandangan yang indah, gunung-gunung yang indah, bintang-bintang yang indah, matahari yang indah, rembulan yang indah, apakah ada dari makhluk Allah yang sanggup melakukan itu? Maka kita katakan kalimatnya subhanallah. Al-Quran mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Coba, mereka berpikir dengan penciptaan langit dan bumi yang begitu indah, maka dikatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Iya, subhanaka. Kenapa? Karena maha suci engkau dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Faqina adzabannar. Jadi ketika melihat sesuatu keindahan, keagungan yang manusia tidak ikut-ikut di dalamnya, kita katakan apa ibu bapak? Subhanallah. Maka tadi Ahilman, karena ini sedang Isra Mi'raj, diawali dengan mengatakan subhanallah. Begitu kan? Jangan dilanjutin, saya nggak bisa. Suara saya kurang bagus. Kalau Ahilman mah bagus, untuk begitu mantap suaranya. Kalau saya cuma perumpamaan aja. Tadi diawali dengan kata-kata subhanallah. Kenapa? Ini peristiwa dahsyat. Apa peristiwa dahsyatnya? Hanya Isra Mi'raj saja? Bukan hanya itu. Bukankah diperlihatkan neraka? Siapa para nabi yang diperlihatkan tentang neraka dan para penghuninya? Bukankah diperlihatkan sorga? Siapa para nabi yang diperlihatkan sorga dan para penghuninya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sampai ke Sidratul Muntaha? Tidak ada dari makhluk yang sampai ke Sidratul Muntaha kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sampai? Tidak. Jibril hanya sampai ketika di Baitul Ma'mur, naik ke atas. Kata Jibril, ya Rasulullah, taqaddam li wahdika ya Rasulullah. Rasulullah, maju sendiri saja. Kenapa Jibril? Jibril mengatakan, wallahi idza taqaddamtu lah taraktu. Demi Allah, jika aku maju sedikit saja, maka tubuhku akan terbakar. Terbakar karena apa? Malu rasanya. Saking malunya lepas kontrol, saking malunya nggak tahu harus ngapain lagi, maka taqaddam anta li wahdika ya Rasulullah. Maka peristiwa ini diawali subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena peristiwa ini hanya Allah yang menggerakkannya. Mana buktinya? Coba lanjutkan. Subhanalladzi asra, memperjalankan hambanya. Berarti punten, peristiwa Isra Mi'raj ini keinginan Rasulullah apa keinginan Allah? Waktunya Allah yang tentukan, kendaraannya Allah yang tentukan, penjaganya Allah yang tentukan. Waktunya setelah berbagai macam kesulitan dihadapi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek baik-baik tadi yang digambarkan oleh Ahilman luar biasa, sampai para ulama mengatakan amul huzni, tahun kesedihan. Wafat Abu Thalib, wafat Siti Khadijah, datang ke Taif, dilemparinya. Ibu bapak tahu, saat di kota Madinah Rasulullah ditanya, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah,
peristiwa apa yang paling sedih yang engkau rasakan? Apakah peristiwa pamanmu yang wafat, Siti Khadijah yang wafat, atau Hamzah yang wafat, atau apa? Rasulullah sambil merenung mengatakan, sambil menunjukkan tangan ke atas, At-Taif, At-Taif, At-Taif. Yang menyakitkan hatiku adalah Taif, peristiwa itu. Saat menggebu-gebu untuk dakwah tapi tidak diterimanya, itu yang paling menyakitkan. Saat dakwah ditolak, saat dakwah dihentikan, saat tidak bisa menyampaikan syariat, itu yang paling menyakitkan kata Rasulullah. Hadiahnya Isra Mi'raj, Asra, Allah yang memperjalankannya. Rasulullah tidak tahu mau naik apa. Siapa penjaga Rasulullah? Jibril alaihissalam. Ini kan kita lihat kehidupan sehari-hari ya. Siapa yang mengantar Rasulullah dalam perjalanan? Jawabannya siapa bunda ayahanda? Jibril. Punten, simpan baik-baik. Rasulullah katakan, selama perjalanan Isra Mi'raj ini, Rasulullah katakan, wallahi la afutuhu wa la yafutuni. Demi Allah, aku tidak pernah kehilangan Jibril, dan Jibril pun tidak pernah kehilangan aku. Maknanya selalu bareng berdua. Apa hikmahnya? Simpan baik-baik. Hikmahnya adalah, ibu, bapak, sunnah kalau dalam perjalanan jangan sendiri. Karena Rasulullah tidak pernah berjalan safar sendiri, selalu ditemani. Kapan Rasulullah safar sendiri? Isra Mi'raj saja Rasulullah bersama Jibril. Maka ibu bapak, melalui Damai Indonesiaku ini, sebaiknya kalau safar jangan sendiri. Karena Rasulullah tidak pernah safar dalam kesendirian. Subhanalladzi asra, dikatakan bi abdihi. Subhanallah, lihat-lihat, bi abdihi. Maksud di sini dengan hambanya. Hambanya di siapa? Bunda ayahanda, siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad Allah katakan bi abdihi, karena Rasulullah diakui oleh Allah pas, cocok menyandang gelar hamba Allah. Sementara kita hanya baru mengaku-ngaku kalau kita hamba Allah, tapi belum pas kalau kita mendapatkan predikat hamba Allah. Karena kata-kata hamba Allah semua diutamakan Allah dalam kehidupannya. Punten, ya handa bunda, kalau Allah memanggil kata-kata dengan hamba dalam Al-Quran menunjukkan panggilan mesra. Ulangi lagi, kalau Allah mengatakan memanggil kata-kata ibadi atau hambaku, itu panggilan apa? Mesra. Contoh dalam Al-Quran, itu ada di Ka'bah, ada tulisan khat yang di dalam kiswah Ka'bah itu ada kata-kata Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kata-kata ibadi, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini adalah maha pengampun, atau inni anal ghafur rahim, maha pengampun dan maha pengasih dan penyayang. Kata-kata ibadi. Kalau kata-kata ibadi keluar dari Al-Quran, itu adalah punten panggilan sayang, panggilan mesra. Punten suami ibu kalau manggil ibu lagi sayang-sayangnya, manggilnya apa? Manggil nama? Bebek? Mbak ibu kalau memanggil sama suami lagi sayang-sayangnya apa? Allah memanggil ibadi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Itu kan, hei hamba-hambaku yang aku cintai, jangan putus asa dari rahmat Allah. Fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua kesalahan kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan, jadi jadikan kita seorang hamba, benar-benar memperlakukan diri kita sebagai hamba, bukan hanya ngaku-ngaku saja. Inilah peristiwa Isra Mi'raj, ingin menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Allah, kita tadi juga sama-sama menyaksikan atau mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abi Maki mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj.
Nah, berikutnya pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab. Para jamaah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Namun sebelumnya, Ustadz Hilman Fauzi sudah bersiap-siap bersama jamaah untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bunda, Aa mau bagi-bagi hadiah, mau apa mau? Siapa yang mau hadiah angkat tangan, katakan saya. Tapi mohon maaf ya, hadiahnya hanya untuk satu orang. Kita akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pertanyaannya gampang. Nanti yang bisa angkat tangan dan kita akan kasih hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya sesuai dengan tema kita siang hari ini. Sebutkan surat dalam Al-Quran yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Yang depan aja deh, paling deket ya. Ayo silakan. Silakan. Siapa namanya? Tria. Siapa? Tria. Tia. Oke, jawabannya surat apa, ayat keberapa? Izin menjawab Ustadz, insya Allah jawabannya Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Betul? Masya Allah, jawabannya betul. Alhamdulillah, selamat mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Mana hadiahnya? Nah, Masya Allah. Selamat ya. Baik, masih mau hadiah? Nanti ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap di sini di Damai Indonesiaku. Tabarakallah pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya sudah bersama jamaah dari Jakarta Islamic Center. Masya Allah, luar biasa sekali. Apa kabar ibu-ibu, semua sehat? Bapak-bapak gimana, sehat semua? Masya Allah, ada ribuan jamaah, kalau saya hitung ada ratusan juta, Masya Allah. Terlalu lebay ya. Nah, kalau saya bersama jamaah ikhwan atau bapak-bapak nanti akan mengajukan pertanyaan karena kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ke Fatimah dulu nih. Fatimah sudah ada ibu-ibu juga, silakan Fatimah. Terima kasih Sofyan. Nah, saat ini saya sudah berada di antara ibu-ibu yang tadi udah semangat banget mau bertanya. Nah, mungkin ibu dari ibu siapa namanya? Jimai, Dari mana ibu? dari Sukapura. Ibu mungkin bisa langsung bertanya apa pertanyaannya Bu untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mau nanya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panas dingin tahu Pak Ustadz. Saya tuh idola banget sama Pak Ustadz, bener. Pak Ustadz, aku mau nanya nih. Apa makna dari Isra Mi'raj bagi umat Islam untuk zaman sekarang? Masya Allah. Baik ibu, pertanyaannya akan kita langsung dijawab oleh Ustadz Hilman Fauzi. Ustadz silahkan. Panas dingin banget. Bunda, Bapak. Baik, beliau bertanya apa makna Isra Mi'raj untuk kehidupan kita saat ini, betul? Tentu kalau dibahas banyak sekali. Hanya Ahilman nitip saja 3S, ada berapa? 3S makna Isra Mi'raj yang bisa kita hadirkan dalam diri kita. Yang pertama, Isra Mi'raj itu mengajarkan kita untuk lebih banyak syukur. Lebih banyak apa?
Syukur. Pertanyaannya, nikmat Allah itu dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Pertanyaannya, nikmat Allah banyak, kira-kira syukur kita banyak apa dikit? Mohon maaf, nikmat Allah itu besar, yang sempit hati kita, betul? Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita, betul? Kenapa Isra Mi'raj mengajarkan kita syukur? Iya, Isra Mi'raj mengajarkan kita lebih yakin kepada Allah, betul? Isra Mi'raj mengajarkan kita lebih dekat dengan Allah yang Maha Agung, betul? Percayalah, makin banyak syukurnya, makin besar nikmatnya. Setuju? Karena yang membuat orang hidupnya tidak bahagia bukan karena kurang duitnya, tapi kurang apanya? Kurang syukurnya, betul? Kalau bahagia itu diukur dengan banyaknya duit, mohon maaf, ada nggak orang kaya gelisah? Orang kaya stres? Orang kaya frustasi? Orang kaya korupsi? Orang kaya bunuh diri? Orang miskin stres? Ada? Kira-kira yang banyakkan stres orang kaya apa orang miskin? Yang banyakkan stres, frustasi, orang yang tidak pandai bersyukur. Betul? Maka Isra Mi'raj, ayo lebih yakin ke Allah, syukur ke Allah. Siap? Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, kita ini hamba Allah kecil, betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status besok. Betul? Yang kedua, S-nya banyakin sabar. Banyakin apa? Baginda Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj mengalami kesedihan, betul? Bunda sayang, tidak ada satupun manusia yang hidupnya tidak diuji, betul apa betul? Lihat ini yang hadir, dari wajahnya ada kemiripan. Ini kelihatan wajah banyak ujian kelihatannya. Jangan tersinggung, karena orang hidup pasti diuji, betul? Makanya kalau ada yang curhat sama gimana ya biar hidup nggak ada masalah, saya jawab nggak usah hidup. Betul? Maka ujian itu cara Allah mencintaimu. Ujian itu cara Allah merindukanmu. Agar dengan ujian itu kita makin dekat dengan Allah. Setuju? Sing sabar, ulangi. Badai pasti, hujan pasti, hujan pasti berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Betul? Dan yang ketiga, S-nya sholat. Gimana biar syukurnya makin baik? Gimana biar sabarnya makin kuat? Yuk Isra Mi'raj perbaiki apa? Sholat. Laki-laki sholatnya ke masjid, setuju? Bunda sayang, kalau sayang sama suami, suruh suami sholat kemana? Ke masjid. Itu tanda istri yang sayang sama suaminya, betul? Bunda, pemirsa, kalau kita memaknai Isra Mi'raj, sholatnya diperbaiki. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. 1, 2, 3. Siap? Ayo, angkat kedua telapak tangan, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang senantiasa
mendirikan sholat, dan juga anak cucu keturunanku. Amin. 3S makna Isra Mi'raj. 1 apa? Syukur. 2 sabar. 3 sholat. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bunda. Insya Allah luar biasa sekali penjelasannya. Kalau tadi kita sudah menanyakan atau mendengar pertanyaan dari ibu-ibu di sini, Ya. kita akan bergeser ke Sofyan nih. Udah ada yang bertanya juga. Seperti apa Sofyan? Oke, terima kasih Fatimah. Sudah bersama saya jamaah dengan Pak siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Pak Firdaus. Pak Firdaus. Oke, silakan diajukan pertanyaan, nanti insya Allah akan Ya. dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Firdaus Al-Baihaqi, perwakilan dari Remaja Masjid Jakarta Islamic Center. Izin bertanya Ustadz, apa hikmahnya Allah memilih Palestina sebagai kota singgahan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abi Maki sudah siap megang mic dan sudah siap menjawab, tapi tahan dulu, sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Baik, alhamdulillah alamin, masya Allah tabarakallah, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh saudara Pak Firdaus tadi. Mengapa nih Ustadz hikmah Allah memberikan tempat singgah Al-Aqsa untuk tempat singgah sebelum ke Sidratul Muntaha? Hikmah apa yang bisa diambil? Fadhal Ustaz. Masya Allah. Izin Hilman. Subhanallah, maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang luar biasa, apa hikmah atau kenapa Allah memilih Masjidil Aqsa tempat persinggahan sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, ya kan? Pertama, bukankah Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya? Nih, hadis Rasulullah. Kadang kita sebagai muslimin muslimat, punten ya, setiap hari sholat menghadap kiblat, mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal qiblah. Punten, kalau ada ditanya saat ini, panitia semua tutup ruangan ini, nggak boleh ada yang keluar kecuali yang bisa menjawab ini boleh keluar. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menutup Ka'bah dengan kiswahnya itu? Bingung kan? Itulah kita umat Islam yang saat ini. Kenapa? Iya ya, dengan kiblatnya saja kita tidak tahu sejarahnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ini yang pertama. Iya. Ka'bah adalah rumah pertama atau rumah Allah yang pertama kali. Ini sebagai punten introspeksi kita yang tiap hari kita katakan mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah, sejarah Ka'bahnya saja kita luput dalam pengetahuan kita. Siapa yang pertama kali menutup Ka'bah ini dengan kiswahnya? Tubba, raja dari Yaman. Cukup panjang sejarahnya. Lihat sirah Nabawiyah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana rumah Allah yang pertama kali dibangun? Rasulullah menjawab, ini adalah Baitullah Makkah yang ada Ka'bah. Yang kedua, ya Rasulullah, Rasulullah katakan apa? Inilah Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dibuatnya 40 tahun. 40 tahun. Maka dengan mengatakan asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram, Makkah ini masjid yang pertama, ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, karena ini ada masjid pertama, masjid kedua. Ini gambaran hikmah yang ada, kemuliaan yang ada. Yang kedua, kenapa Aqsa menjadikan sebagai singgahnya Rasulullah SAW? Karena dari Palestina, dari Aqsa ini adalah jalan menuju ke Sidratul Muntaha. Itu jalannya. Jadi kalau kita mau ke Bandung pakai kereta cepat itu namanya apa? Ada relnya nggak tuh? Bisa nggak itu kereta jangan pakai itu relnya? Persis seperti buruk, hanya itu jalan menuju ke Sidratul Muntaha. Dan di situ juga buruk kalau mau turun ke bumi hanya melalui itu jalannya, karena itu relnya. Maka NASA telah menemukan
NASA telah menemukan bertahun-tahun yang lalu, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada semacam bolongan yang mana bolong ini diperkirakan besarnya adalah punten di bawah unta, di atas kuda, maka persis itu adalah bentuknya dan besarnya buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu realnya. Ini gambaran yang kedua tentang Aqsa. Ketiga, kenapa mesti Aqsa juga dijadikan sebagai singgah? Karena di situ adalah perjuangan para nabi dan dimuliakan tempat ini. Bukankah Nabi Ibrahim di sana? Bukankah keturunan punten-punten Nabi yang namanya disebutnya Nabi Daud, ataupun di situ juga disebutkan ada Nabiullah yang namanya punten terkenal semuanya, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, semua terkenal di sana. Dan ini adalah kota Yerusalem yang letaknya di situ ada Masjid Aqsa. Itulah yang paling luar biasa sejarah para nabi yang ada. Maka di situ dijadikan punten tempat perjuangan syiar tauhid yang punten menjulang. Tiga ya. Ada yang catat di sini? 4, semua ada 70. Aduh, 70. Yang lainnya ngarang nanti cerita. Tidak. Yang keempat, punten. Apa yang terindah lagi? Alladzi barakna haulah, yang di sekelilingnya diberikan keberkahan. Bunda, ayahanda, kenapa di sekelilingnya diberikan keberkahan? Punten, tanpa merasa hormat. Para ulama, para kiai, para asatid sudah menyampaikan bertahun-tahun. Di Indonesia pun dengar para ulama ini sudah digembor-gembor, sudah disampaikan. Kenapa? Simak baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada kaitannya karena Allah sudah merancang tempat ini. Aqsa ini adalah tempat reuni para nabi. Bukankah Rasulullah setelah dari Sidratul Muntaha turun ke Aqsa, begitu tiba di Aqsa kaget Rasulullah. Kenapa? Karena udah padat seperti ini nih, padat nih. Padat jamaah ini berapa ribu ini jamaah ini, belum di luar lagi yang duduk punten. Iya. Padat semuanya sampai Rasulullah mengatakan, wallahi ma ra'aitu shibran ala makanin farighin. Demi Allah, aku tidak bisa menyimpan satu jengkal di tanah ini, di Aqsa ini, tempat yang kosong karena semua penuh dengan manusia. Ketika turun, lalu ditanya, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa orang ini? Siapa orang ini Jibril? Kok penuh padat di Aqsa ini? Jibril mengatakan, dzakal anbiya war rusul, itu adalah para nabi dan para rasul. Ja'una liyastaqbiluna, mereka datang untuk kalau kalimatnya datang untuk menunggu kedatanganmu dari Sidratul Muntaha. Maka disitulah para nabi bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha? Sudah. Apa hadiahnya? Salat yang mana 5 waktu ini. Apa kata para nabi? Ya Rasulullah, sudikah kiranya hadiah yang terindah adalah salat. Sebelum dibagikan kepada umatmu, kami merasakan nikmatnya salat. Allahu Akbar. Ini para nabi nih. Kalau ibu, bapak, punten ada tetangga yang haji nggak pamit, ketika tetangga bilang, maaf ya saya haji nggak pamit, kata ibu bapak, nggak apa-apa, yang penting itu oleh-olehnya, tahu aja. Ada tetangga ibu ke Palembang nggak izin, tiba-tiba datang, maaf ya saya kemarin ke Palembang, kata ibu, nggak apa-apa, yang penting PMP-nya tuh. Nah itu dia. Maka dengan mengatakan, ya Rasulullah, engkau mendapatkan hadiah terindah untuk umatmu salat, maka izin sebelum umatmu merasakan keindahan salat ini, berikan kepada kami seperti apa indahnya salat. Langsung Rasulullah jadi imam, langsung makmumnya para nabi. Bisa dibayangkan ibu bapak, salat imamnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makmumnya siapa? Para nabi, para rasul. Para nabi, 245 ribu nabi Rasul tur di belakang semuanya. Salat. Allahu Akbar. Semuanya makmumnya adalah para nabi. Allahu Akbar. Pertanyaannya, adakah di bumi ini
tempat berkumpul para nabi, para rasul, di tempat yang sama, di waktu yang sama, bersujud sama-sama, mengagungkan Allah sama-sama, kecuali di Aqsa. Ada apa tidak? Tidak ada. Allah sudah canangkan, ini adalah tempat yang aku pilih. Maka Allah katakan, alladzi barakna haulahu. Tempat yang berkah yang digambarkan 3 kan? Satu adalah Makkah karena di situ ada Ka'bah. Yang kedua Madinah karena di situ ada kuburannya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Aqsa karena di situ ada tempat sujudnya para nabi berjamaah. Punten-punten, mampir sedikit. Ibu bapak, apakah ada hadis dalil baik dari Quran ataupun hadis sahih yang menyatakan ada kuburan Nabi yang pasti itu kuburannya kuburan Nabi selain kuburan Nabi Muhammad kepastiannya? Misalnya ini kuburannya Nabi Ibrahim, benarkah ada dalilnya? Secara sahih benar? Apakah ini kuburannya Nabi Musa, benarkah itu? Semua kuburan para nabi yang digambarkan tidak ada penentuan dari Quran, hadis. Ini kuburannya fulan, ini kuburannya fulan, ini kuburannya Nabi fulan, kuburan Nabi fulan, kuburan Nabi fulan. Tidak ada, hanya diperkirakan. Hanya satu-satunya kuburan Nabi Muhammad yang jelas itu adalah kuburannya Nabi Muhammad itu adalah di mana? Di Madinah. Kenapa? Karena disunahkan untuk ke sana. Sampai kita harus datang dengan mengatakan la tasyuddur rihal illa bithalatha. Sampai gitu kan Rasulullah juga. Jangan memaksakan bepergian kecuali 3 tempat. Pertama, Makkah. Yang kedua, Madinah. Yang ketiga, Aqsa. Maka kalau seandainya ini ada keterangan Rasulullah SAW, jika Anda tidak bisa sampai ke Aqsa, maka cukup Anda titipkan minyak wangimu kepada orang yang ke Aqsa agar minyak wangi kita punten tercium di Aqsa. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan Damai Indonesiaku ini, dimudahkan untuk berangkat ke Mekah, ke Madinah, dan ke Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Masya Allah, nama wawasan kita hari ini ya, penjelasan sekali, dari Ustadz Abi Maki, luar biasa. Dan Masya Allah pemirsa, di segmen berikut nanti kami akan coba berhubungan dengan rekan kami yang ada di sana. Kami akan menayangkan secara langsung atau live report rekan kami yang ada di sana di Palestina, tepatnya di barat daya Yerusalem, Palestina, yaitu di Hebron atau ibu kota Hebron, di mana di sana negeri para nabi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Masya Allah, kita masih di Damai Indonesiaku spesial episode Isra Mi'raj. Ya, betul sekali Fatimah, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di segmen ini kita akan bergabung dengan rekan kami Dewi Cipani yang sudah berada di kota Hebron. Ini tepatnya di barat daya Yerusalem, Palestina. Bagaimana di sana kota Hebron adalah negeri para nabi. Seperti apa gambarannya? Silakan Dewi. Ya, terima kasih banyak Sofyan dan Fatima. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di kota Hebron di wilayah Palestina. Dan memang benar, Hebron ini memang dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia dan disebut juga sebagai kota para nabi. Dan seperti Anda bisa lihat, saat inilah kondisi kota Hebron saat ini, tepat di hari Isra Mi'raj. Kota Hebron terlihat ramai. Dan warga Palestina tadi saya lihat banyak sekali keluar untuk pergi bersama keluarganya, ataupun tadi juga ada masjid setempat yang juga ramai ya. Dan sebelumnya tadi saya juga sempat untuk sholat subuh di kawasan Masjidil Aqsa, tepatnya di Dome of the Rock. Dan qadarullah, walaupun sempat tertolak 4 kali di 4 gate berbeda, tapi akhirnya saya dan Widya berhasil masuk ke dalam Dome of the Rock untuk melaksanakan sholat subuh. Dan pemirsa, tepat di hari ini 27 Rajab merupakan peringatan hari Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan beliau naik ke Sidratul Muntaha tepat di Masjidil Aqsa. Tadi saya sempat berkeliling sebentar di kawasan komplek Masjidil Aqsa dan melihat Masya Allah sungguh ramai warga masyarakat maupun warga lokal yang datang untuk sholat subuh di kawasan Masjidil Aqsa. Seperti yang Anda bisa lihat di gambar,
banyak warga lokal yang meskinya tadi awalnya sempat mengalami kendala, ditutup pintunya dan kami dihalangi masuk oleh militer Israel. Tapi akhirnya kami bisa masuk. Dan sekarang kembali lagi ke Hebron. Saat ini saya sudah berada di tepatnya di kota Hebron dan di belakang saya ini ada toko oleh-oleh juga. Kami sedang mampir ke sini untuk membeli berbagai macam oleh-oleh untuk warga. Yes. Allahu Akbar. Yes. Sadaqah for the school and Palestinian teacher. Ya, pemirsa, seperti bisa dilihat memang banyak sekali warga Palestina di sini yang menjajakan barang dagangannya karena memang kondisi perekonomian mereka pasca gempuran senjata oleh Israel ini memang sangat menyedihkan. Jadi jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Palestina, Masjidil Aqsa, silakan datang karena di sini sangat aman. Mari kita makmurkan kembali Masjidil Aqsa dan juga kota-kota di Palestina. Demikian Sofyan dan Fatimah. Baik, terima kasih Dewi Cipani yang langsung melaporkan dari kota Hebron, tepatnya di Barat Daya Yerusalem, Palestina. Ya, luar biasa sekali. Ya. Nah, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ya, Betul Sofyan. sekali, Ma. Ini jamaah ibu-ibu di sebelah sana udah semangat banget mau nanya lagi. Ya. Silakan ibu yang sudah siap bertanya, silakan pertanyaannya. Disebutkan namanya Bu ya, kemudian diajukan pertanyaan, silakan. Silakan ibu. Namanya dulu, lalu baru pertanyaannya. Duduk aja Bu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Yana. Oh, ini melangsung ke AA berarti ya? Iya, iya. Terus silakan. Kesemsem. yang di rumah lupa, Iya, iya, iya. Sementara. Iya. Baik, langsung Bu, pertanyaan Bu. Langsung Ibu ke pertanyaan. Pak Ustadz, kenapa Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meringankan sholat untuk umatnya? Itu aja. Baik, terima kasih Ustadz Hilman. Silakan menjawab pertanyaannya. Hilman. Bunda, Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang sangat mengerti tentang keadaan umatnya, betul? Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah tentang perintah sholat, kan awalnya berapa waktu dalam sehari? 50 waktu, betul? Kemudian Nabi Muhammad minta lagi pengurangan, betul? Ketemu berapa lagi? 25, betul? Sampai kemudian Nabi Muhammad meminta lagi hasil dari rekomendasi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena mohon maaf, khawatirnya umatnya nggak mampu, betul? Kata Nabi Musa, umatku saja rasanya yang badannya gede-gede, yang badannya tinggi-tinggi belum tentu mampu, apalagi umatmu yang khawatirnya nggak mampu, khawatirnya nggak kuat. Maka mintalah kepada Allah agar engkau minta dikurangi lagi waktunya, betul? Sampailah ketemu berapa waktu? 5 waktu. Pertanyaan menarik, udah dikasih 5 waktu saja, kira-kira sholat kita sampai saat ini sudah baik atau belum baik? Mohon maaf, punten, mohon maaf, kadang masih banyak di antara kita, betul? Azan zuhur jam 12, sholatnya jam. Ada yang begitu di sini? Azan asar jam 3, sholatnya jam. Ada yang begitu? Nih mohon maaf,
kadang-kadang banyak di antara kita subuh kesiangan, betul? Zuhur kelewatan, betul? Asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Ada yang begitu? Yang mana orangnya di sini? Maka Nabi Muhammad udah sayang banget sama kita, betul? Nabi Muhammad udah perhatian banget sama kita. Nabi minta dikurangi waktunya, kok masih ada yang sering melalaikan sholat? Betul? Kok masih ada yang sering mengakhirkan sholat? Butuh cinta seperti apa lagi yang harus baginda Nabi berikan kepada kita agar kita mampu menjaga sholat? Maka mohon maaf, Isra Mi'raj bukan hanya bicara tentang peristiwanya, betul? Tapi bagaimana kita bisa memaknai hikmahnya, salah satunya menjaga sholat. Jangan sampai kita tidak menghadirkan sholat yang baik dalam hidup. Kenapa? Hidup kita tidak akan punya arti apa-apa kalau sholatnya tidak terjaga dengan baik, betul? Makanya orang tua dulu ada satu lagu yang sering kita dengarkan dulu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, apa gunanya, betul? Maka mohon maaf, hakikatnya hidup ini adalah pertemuan antara azan dan sholat. Saat kita lahir diazanin, betul? Saat nanti kita mati disolatin. Hidup ini pertemuan antara azan dengan sholat. Waktu kita lahir diazanin, waktu nanti kita mati disolatin. Maka sebenarnya waktu hidup yang kita jalani 24 jam sebenarnya sedang nunggu waktu sholat, betul? Subuh sholat, pagi kita kerja, sebenarnya saat kita bekerja sedang nunggu waktu apa? Zuhur, betul? Zuhur sholat, kemudian kita kerja lagi, nunggu waktu apa? Asar, betul? Asar kita rehat, istirahat, sesungguhnya nunggu waktu apa? Maghrib, maghrib kembali, bismillah pelan-pelan, nunggu waktu apa? Isya, setelah isya kita istirahat tidur, sesungguhnya nunggu waktu apa? Subuh. Mohon maaf, kita tahu solat itu kewajiban kita. As-salatu imaduddin, solat itu tiangnya agama, tapi kadang kita lupa menghadirkan kebaikan di dalamnya, betul? Maka Nabi Musa minta sama Nabi Muhammad untuk dikurangi sama Allah waktunya agar umatnya lebih mudah, lebih sip, lebih oke dalam menjalankan sholat sehingga tidak menjadi beban yang berat untuk kita semua, betul? Nabi Muhammad udah perhatian sama kita dengan meminta pengurangan dari waktu sholat. Pertanyaannya, seperti apa kita menjaga kualitas sholat kita? Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi orang yang senantiasa menjaga sholat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz penjelasannya, tentunya juga menambah ilmu pada kita hari ini. Betul sekali ya. Betul sekali Fatimah dan pemirsa, kita sudah di penghujung ajaran. Tapi sebelumnya masih ada satu segmen lagi, kita akan berdoa, berzikir dan juga bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru-guru kami. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj.
Insya Allah tabarakallah, tidak terasa kita sudah berada di punjung acara dan Betul dimana sekali. tentunya pada hari ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan atau mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita mengenai hikmah apa ya yang bisa kita ambil dari proses bersejarah ini, yaitu Isra Mi'raj. Dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan Betul kita sehari-hari. Dan akhir kata, kami berdua pamit undur diri. Saya Muhammad Sofyan dan rekan saya Fatima Albar. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan juga didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di ujung daripada acara saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan kepada kami kenikmatan iman. Ya Allah, terima kasih Engkau telah hadiahkan kami keimanan. Dengan iman ini kami mampu bersyukur saat kami mendapatkan kenikmatan. Dengan iman ini pula kami mampu bersabar saat kami mendapatkan kesulitan. Ya Allah, jumpakan kami bersamamu nanti di akhirat dengan membawa keimanan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau ambil nikmat iman yang ada di dalam hati ini. Jangan Engkau cabut kenikmatan iman yang kami rasakan. Begitu nikmat ada di dalam hati ini. Jadikan iman ini sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa kami. Dan dengan iman ini pula kami ingin meraih ridha-Mu dan meraih surga-Mu. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, ya Rabbana, jadikan kami hamba-Hambamu yang benar-benar menjadi hamba-Hambamu yang Engkau sayangi dan cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Alaika salawatullah, alaika. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, alaika ya
saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj dipersembahkan oleh